Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Aprilia dengan NIM 12022103444 dari kelas SI 4501. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Kita mulai dengan Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berarti sesuatu yang dibaca. Al-Quran juga bentuk masdar dari qoro'ah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran dan fungsinya. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia dan di akhirat, terkandung dalam Al-Quran. Ada pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran, yaitu akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar ilmu pengetahuan atau sains, sejarah, dan lain-lain. Fungsi Al-Quran ada sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap umat manusia, sumber pokok ajaran Islam, peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Selanjutnya adalah hadis. Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis juga dapat berarti yang baru atau al-jadid, dan warta atau berita atau khabar. Secara istilah, hadis juga disebut sunnah, yang berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Bagian hadis. Hadis ada 3 bagian, yaitu rawi, sanad, dan juga matan. Rawi adalah seseorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab apa yang diterimanya dari seorang guru, atau lebih singkatnya adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Sanad. Sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Matan hadis diambil dari bahasa Arab, yaitu matan. Lebih jelasnya, matan adalah tulisan mengenai isi hadis itu sendiri. Kemudian, hadis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bayan al-ta'kid, berfungsi menetapkan atau menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir, berfungsi sebagai penjelas atau interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami. Yang ketiga, bayan al-takhsis al-am, berfungsi mengkhususkan keumuman makna yang disebutkan Al-Quran. Yang keempat, bayan al-ta'yin, berfungsi menentukan makna yang dimaksud di antara 2 atau 3 perkara. Yang kelima, bayan al-tashri', berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang belum ada ketetapannya secara eksplisit dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu bayan nasakh, berfungsi menjelaskan mana ayat yang menasakh atau menghapus dan mana ayat dimansukh atau dihapus. Kemudian adalah ijtihad. Ijtihad menurut istilah asli ushul fikih dikhususkan untuk mengarahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara', sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Fungsi ijtihad ada 2, yaitu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Yang kedua, yaitu berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.